Maaf bapak-bapak yang dituakan, saya duduk ya. Dimudahkan bapak, bertahu saya bapak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan pada kita pada pagi hari ini untuk berkumpul untuk sharing kesehatan ya pada pagi hari ini. Dan tidak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada pagi hari ini dari masjid kita diminta untuk memberikan masalah kesehatan. Tentu sesuai dengan bidang saya, kesehatan mata, di mana saat ini kita ambil judulnya adalah bagaimana caranya kita bijak untuk menggunakan gadget. Sebenarnya kalau tahun lalu Pak Tony sudah meminta judul ini kepada saya. Bagaimana kalau topik yang kita berikan masalah smartphone, gadget. Tetapi waktu itu saya sampaikan sama Pak Tony, kalau di masjid kayaknya yang banyaknya orang tua-tua, saya bilang gitu kan. Nah, yang tadi yang mengaku muda langsung merasa bagaimana ya Pak. Jadi artinya waktu itu kita pikir gadget ini banyak digunakan oleh kaum muda saja. Artinya ketika kita lihat di masjid, boleh kita bilang, kita jujur mengatakan yang muda itu persentasenya nggak banyak. Ini pun juga ada yang muda-muda yang ini karena anak-anak ada yang pesantren. Waktu itu saya bilang, nggak usah lah Pak Tony, nanti kadang-kadang kita sampaikan sama orang tua, memang ada anak-anaknya di rumah atau muda, tapi nanti kadang-kadang tak tersampaikan. Mungkin kita cari ke kasus-kasus penyakit yang untuk orang tua. Nah, tapi mohon maaf, ternyata di sini masih ada yang muda ya Pak ya. Ya banyak ya. Ajo apalagi, Ajo lebih muda lagi nih. Nah, ternyata pemakaian gadget ini tidak hanya pada kaula muda aja. Pada saat ini banyak yang tua-tua pakai gadget. Artinya seperti kita ketahui, gadget itu tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin ada yang bertanya sih, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan gadget? Untuk istilah gadget ini sudah umum ya, sudah bukan hal yang baru lagi. Gadget itu ada juga yang mengatakannya gawai. Adalah perangkat elektronik yang didesain khusus, di mana dia didesain bentuknya lebih kecil, mudah digunakan, kemudian bisa dibawa kemana-mana untuk mempermudah kegiatan sehari-hari. Jadi yang dimaksud gadget itu adalah kategori mulai dari handphone, smartphone ya, kemudian laptop, komputer, notebook, tablet. Kadang sekarang ada yang lebih bagus, yang ini lagi smartwatch, yang sekarang pakai jam handphone, smartwatch ya, itu juga. Bahkan ada yang mengkategorikan untuk perangkat digital televisi itu juga termasuk gadget. Tetapi kalau yang kita bilang gadget itu berdasarkan definisi adalah perangkat elektronik yang dibikin desainnya lebih kecil, jadi bisa dipakai untuk kegiatan khusus dan mudah dibawa kemana-mana. Nah itu, jadi bagian-bagian dari inilah yang kita katakan gadget. Bahkan sekarang digital elektronik yang dalam dunia kesehatan juga ada digital medisnya, seperti orang memakaikan jam yang dipakai untuk mendeteksi detak jantung. Nah itu juga termasuk gadget. Nah nanti ini kita bahas apakah perangkat-perangkat ini efeknya terhadap mata. Ya. Kalau kita berbicara sesuatu, gadget itu tentu ditujukan untuk diciptakan satu. Kalau sekarang kan untuk komunikasi, apapun sekarang komunikasi dilakukan dengan gadget.
Bahkan yang namanya HP tertinggal aja paniknya bukan ampun. Aduh, HP tertinggal, bela-belain kalau sudah jalan kemana HP tertinggal balik lagi ke rumah. Segitulah merasa tergantung dan pentingnya untuk komunikasi dengan gadget. Karena gadget sekarang memberikan komunikasi yang mudah bagi kita sama siapa saja dan di mana saja. Itu komunikasi. Kemudian informasi. Sekarang orang nggak mau lagi nonton TV. Apapun yang ditonton orang beritanya dari smartphone kita kecil. Artinya TV tidak, kita dulu nonton berita, nonton ini, sekarang apapun berita ada di genggaman tangan. Dan makanya sekarang pun juga saking banyaknya berita, ada berita yang benar, ada yang tidak benar, dan itu juga menjadi polemik bagi kita semua. Nah, informasi seperti kemudian dia merupakan media hiburan. Hiburannya apa? Ya seperti nonton film, apalagi anak-anak muda sekarang kalau kita lihat dari keterangan orang tuanya yang merasa kewalahan dengan anak-anak itu adalah, Bu, sampai malam dia memakai HP, Bu, nonton di HP, itu drama Korea lah, drama Cina lah, film lah, apalah, bahkan hal-hal yang seperti main game. Nah, itu merupakan hiburan. Ketika seorang merasa refreshing, dia memakai itu untuk hiburannya. Dan kemudian dia merupakan sarana untuk mencari ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya banyak kegunaan dari gadget ini. Namun untuk kegunaan gadget ini tentu kita harus memikir. Setiap segala sesuatu kita harus pikirkan ada efek negatif yang diberikan untuk gadget ini. Kalau kita berbicara efek secara umum, itu adalah gangguannya secara mental, secara psikologis. Kalau secara umum, secara banyak didapatkan sekarang, orang yang banyak bermain gadget, terutama dengan anak-anak usia dini sampai anak-anak yang masih muda, mereka kurang sosialisasinya. Artinya sosialisasi dengan lingkungan, karena saat ini mereka apapun yang mereka duduk di rumah, dia main gadget. Artinya lebih menghibur daripada dia main keluar. Berbeda dulu, Ajo waktu kecil mainnya main layang-layangan ya Jo ya. Main kelereng, main layang-layangan. Nah, siapa? Kuta lele. Nah, artinya itu suatu permainan yang kalau bagi kita orang mata itu sangat bagus. Sangat bagus, karena kenapa? Kalau smartphone itu, handphone itu, gadget itu, dia digunakan dengan jarak dekat. Kalau dulu kita main kelereng itu kan kita melihat jauh. Main layang-layang, main bola, main di halaman, itu kita melihat jauh. Nah, itu terjadi sebaliknya saat ini. Sebaliknya itu apa? Kita memakaikan di mana ruang gerak kita terbatas, kita duduk banyak diam, untuk bergerak pun kurang. Nah, sehingga untuk sosialisasi dengan teman-teman kurang. Makanya anak-anak yang zaman sekarang dengan pola psikologis yang ada cenderung introvert. Artinya tidak mudah bergaul, kemudian susah beradaptasi dengan lingkungan. Nah, itu sangat berbeda dengan kita lihat kan era-era orang yang zaman dahulu banyak sosialisasinya, dia rasa humble di ruangan. Hanya satu-satu anak-anak memang kalau memang dalam didikan orang tuanya, anak-anak itu bisa beradaptasi dengan baik. Kemudian mental juangnya juga berkurang, artinya dia hanya berjuang sendiri untuk hidupnya. Berbeda dengan anak-anak zaman dahulu, dia bekerja dengan tim, bermain dengan tim, kadang-kadang dia bermain dengan kelompok sehingga daya juangnya dalam perkelompok lebih tinggi. Nah, itu secara mental dan psikologi yang terdapat pada anak-anak yang terkait dengan era gadget, itu secara umum ya kalau kita lihat. Jadi semangat juang mereka itu kadang-kadang kalaupun ada itu secara personal, secara tim kadang-kadang lebih susah beradaptasi. Itu secara umum yang kita dapatkan beberapa penelitian. Nah, dan secara umum lagi yang secara psikologis adalah anak-anak dengan pemakaian gadget ini sangat banyak sekarang anak-anak konsultasi dengan psikolog. Artinya kenapa? Ketika anak-anak sudah terbiasa dari kecil diberikan gadget, dia sudah mulai ketergantungan dengan gadget. Itu secara psikologis mereka sudah nyaman dengan gadget, bermain dengan gadget, dan ketika gadgetnya dibatasi dan diambil, mereka protes. Banyak anak-anak sekarang bahkan ada ya, tidak psikologis aja, beberapa anak dikonsulkan dengan ke dokter jiwa, tidak psikologis saja. Banyak anak-anak sekarang kalau kita tingkat di rumah sakit dengan ketergantungan
tantrum, istilahnya sekarang, zaman sekarang bilang anak-anak itu tantrum, ngamuk, marah ketika gadgetnya diambil. Nah, seperti itu sudah perlu kita mungkin konsulkan. Karena banyak kita lihat anak-anak ketika diambil gadgetnya dia ngamuk, tiduran di lantai, sampai marah. Itu cukup banyak presentasinya sekarang. Jadi itu secara psikologis anak mulai meningkat. Dari psikologi pun mulai meningkat dan banyak konsul anak-anak yang ketergantungan gadget yang tidak bisa dengan dilepaskan dari gadgetnya. Nah, itu kalau kita lihat secara umum kita bahas ya. Nah, bagaimana dengan mata? Nah, kalau gadget itu sangat erat dengan mata. Kalau gadget itu seperti kita sampaikan tadi, dia didesain dengan bentuk kecil, mudah dibawa kemana-mana, otomatis gadget itu digunakan dengan jarak dekat. Digunakan dengan jarak dekat sehingga kita melihat dekat. Artinya di sini efeknya terhadap mata. Gadget itu dia merupakan gambar. Gambar itu terdiri dari titik-titik warna. Makin kecil smartphone tersebut, makin tinggilah dan makin tajamlah titik-titik warna itu dikumpulkan. Sehingga ketika dia membentuk suatu gambar, makin kecil gadget itu makin tajamlah warnanya, makin tajamlah efeknya terhadap mata. Jadi artinya semakin kecil gadget semakin tinggi resikonya untuk mata. Kenapa? Dia dilihat dengan jarak dekat. Efeknya apa? Kalau dari sebelum kita membahas efek-efeknya yang lain, mungkin kalau dari gadget itu efeknya terhadap mata adalah pertama adalah mata lelah. Mata lelah itu paling sering terjadi. Jadi artinya ketika melihat dekat itu mekanisme di mata kita itu adalah mata akomodasi namanya. Akomodasi itu sama dengan memfokuskan penglihatan kita yang dari jauh ke dekat. Memfokuskan akomodasi ini merupakan kerja otot mata yang sinergis semua dari otot mata kita yang kecil sampai elastisitas lensa kita. Ketika dia memfokuskan itu, otot mata ini kecil-kecil dan halus. Kita push dia terus dengan jarak dekat yang berlama-lama, itu akan terjadi ketegangan otot mata. Nah, ketegangan otot mata ini apa sih yang terjadi dan dirasakan oleh seseorang? Halnya yang sering terjadi adalah satu, lelah mata itu kadang-kadang nyeri sekitar bola mata, rasa tidak nyaman di dahi, itu yang ringan-ringan aja dulu yang tidak disarasakan. Kemudian merasa matanya terasa sakit sedikit, artinya kok nggak enak ya, kok nggak nyaman ya, itu yang akan dirasakan lelah mata. Apa yang dirasakan lagi ketika lelah otot mata itu adalah ketika sakit kepalanya mungkin lebih hebat dan kemudian ada dirasakan rasa tidak nyaman mulai lebih ke daerah dahi bagian atas. Itu adalah yang lebih berat. Efeknya lagi terhadap mata adalah di mana ketika memakaikan gadget yang lama itu mata kan fokus. Mata fokus kita perhatikan itu mata jarang berkedip. Normalnya mata kita itu berkedip sebanyak rata-rata 16 sampai 19 kali atau 20 kali per menit. Itu harus ada kedipan mata. Apa gunanya kedipan mata? Kedipan mata ini adalah gunanya untuk membasahi bola mata. Setiap kita berkedip, itu ada kelenjar yang di pinggir atas kelopak mata kita ini, kelenjar itu dia mengeluarkan ada namanya tear film. Tear film itu bahasa awamnya air mata, tetapi bukan air mata menangis ya, beda. Jadi pelicin mata, tear film itu pelicin mata. Ketika kita berkedip, dia memompakan air mata itu, tear film itu gunanya untuk membasahi mata dan melindungi mata. Itu secara normal harus terjadi. Enggak, cobalah Bapak Ibu kalau seandainya menahan mata tidak berkedip beberapa 1 menit aja itu udah susah. Sementara kita butuh 16 sampai 20 kali per menit untuk berkedip. Ketika mata kita jarang berkedip main gadget, apa yang terjadi? Mata merah, mata perih, mata gatal. Itu terjadi. Makanya sering kadang-kadang Bapak Ibu kalau yang udah tua, ya berarti bukan Bapak Wahyu, Bapak Wahyu masih muda ya, dia yang tua Ajo contohnya kan. Jadi Bapak Ibu yang sudah
umurnya lanjut di atas 40 tahun, terutama di atas 50 tahun, itu produksi dari kelenjarnya itu udah mulai berkurang. Sehingga cenderung terjadi mata kering. Nah, apalagi kalau dipakaikan gadget. Nah, ini yang sering saya sampaikan kepada pasien. Untuk di atas 50 tahun yang sudah mempunyai keluhan mata kering, itu kita harus tambahkan tetes air matanya dari luar untuk melembabkan mata. Nah, ketika kita memakai gadget, kita tidak berkedip. Nah, itu terjadi kering mata, merah, perih, gatal. Jadi itu keluhan yang ada. Makanya kadang-kadang pasien, Bu, saya kalau ngaji, tiba-tiba dari ngaji tuh mata tuh kabur, Bu. Gimana sekarang? Udah cemas. Nah, itu efek lanjutnya adalah kabur. Mata yang kering cenderung lebih kabur karena pelicin mata tir film yang saya sampaikan tadi itu dia membantu mempertajam penglihatan. Ada kekuatan refraksi istilahnya di kita, kekuatan tajam penglihatan di sana bertambah. Sehingga ketika mata kering dia kabur. Makanya ketika kita mengaji, orang tua-tua yang mengaji, itu dia ketika mengaji tiba-tiba buram aja. Itu keringnya sudah meningkat, maka nggak apa-apa, nanti disediakan saja tetes air mata buatannya untuk diberikan saat mengaji. Nah, ini yang terjadi efeknya terhadap mata, merah, kering, gatal, bahkan sampai kabur untuk penglihatannya matanya. Nah, efeknya lagi terhadap mata, kalau sudah terjadi memfokuskan mata ini yang sering berlebihan, apa yang bisa terjadi? Kerusakan mata. Jadi ketika seandainya anak-anak atau bapak-bapak ya ibu-ibu yang mempunyai kelainan kacamata, ketika banyak bermain gadget, itu peningkatan ukuran kacamatanya lebih cepat. Penambahan kalau orang minus atau orang plus, itu penambahan ukurannya meningkat lebih cepat. Makin intens kita memakaikan gadget, makin progresiflah penambahannya. Karena dia menyebabkan mekanisme mengerjakan pemaksaan fokus mata tadi yang secara berlebihan. Itu salah satunya. Ya, jadi efek yang secara mata, secara umum itu juga terjadi. Kemudian apalagi yang sering menyebabkan keluhan pada mata lelah tadi, hal yang sepele sebenarnya yang tidak dirasakan oleh seseorang mata lelah itu adalah ngantuk. Ketika banyak bekerja rasanya saya semalam banyak tidur tapi kok ngantuk aja bawaannya ya, cukup istirahat semalam tuh kok ngantuk aja ya. Jadi efek dari tegang otot mata itu yaitu hal yang tidak disebut sampai efeknya mengantuk, karena otot mata itu sudah lelah, dia tidak bisa mempertahankan mata untuk bisa melihat dengan baik. Nah, itu dia efek-efek terhadap mata. Kalau kita berbicara efek yang lain terhadap mata, itu juga bisa terjadi. Akibat dari gadget ini, apa sih yang menimbulkan bahayanya dari mata? Satu yang kita tahu, gadget itu dia merupakan perangkat digital. Perangkat digital ini tentu yang sangat mempengaruhi dari gadget ini adalah yang namanya sinar biru. Radiasi emisi biru itu yang terutama yang ada di semua smartphone. Boleh dikatakan di semua perangkat digital mempunyai radiasi warna biru, radiasi emisi biru. Nah, radiasi emisi biru ini efeknya satu, dia akan diserap oleh mata. Setelah diserap oleh mata, dia akan masuk penyerapan mata kita melihat itu sel di saraf mata. Ada namanya sel penerima di saraf mata itu, kalau namanya kita fotoreseptor ya. Sel ini yang dikenai oleh radiasi sinar biru. Jadi ketika radiasi ini mengenai sel saraf mata, otomatis mata sarafnya akan rusak. Banyak manifestasi kerusakan dari saraf mata ini, mulai dari gangguan penglihatan dan gangguan penglihatan warna. Hal yang sepele, kok kemarin rasanya karpet masjid ini merah. Ini Pak Tony harus ganti karpet sekarang nih, warna merah. Karpet Pak Tony udah nggak merah lagi nih, udah harus ganti yang baru. Bukan karpetnya ternyata yang salah. Yang salah adalah salahnya melihat persepsi warnanya juga.
Artinya nanti kadang-kadang ada yang bersifat permanen, ada yang bersifat tidak permanen. Kadang-kadang diistirahatkan matanya, dia kembali dengan baik. Tetapi bagi yang kerusakan sarafnya sudah permanen itu tidak bisa diperbaiki. Jadi kerusakan saraf yang sudah permanen tidak bisa kita perbaiki lagi dengan rangsangan obat-obatan atau apa. Nah, kemudian hal yang sering dikeluhkan ketika terutama pada anak-anak adalah sering mengedipkan mata. Mengedipkan, datang ke kita, Bu, Pak, ini matanya berkedip-kedip aja gitu. Setiap berkedip, seperti ada benda asing di matanya. Itu adalah efek terutama pada anak-anak yang ada alergi, adanya gangguan berkedip yang ini mengganggu saraf hantaran saraf. Kalau sudah berat kita akan kirim ke dokter saraf. Biasanya kalau dia sudah terjadi tik istilahnya itu kita konsul ke bagian saraf. Tetapi kalau masih dia efeknya dengan kelelahan mata, mungkin kita masih tangani stop gadgetnya, kita berikan tes tegangan otot mata, rileks saraf mata, itu mungkin bisa diperbaiki. Tetapi juga banyak anak-anak akhirnya sarafnya mata menetap, ada yang menetap yang kita lihat orang berkedip sampai sering-sering begitu sampai dia agak umur dewasa. Nah, itu dia sudah bersifat permanen, jadi sering berkedip. Kemudian apalagi efek sinar biru yang terhadap mata selain dia mengganggu saraf mata, dia mengganggu hormon melatonin namanya. Hormon melatonin yang ada di badan kita terganggu, efeknya adalah gangguan tidur. Jadi gangguan tidur yang terjadi pola tidur tidak teratur, kemudian makanya kadang-kadang ketika orang yang sudah gandrung dengan gadget dia tahan sampai nggak tidur sampai jam 2, jam 3. Itu kita banyak dengar keluhan dari orang-orang tua. Kadang-kadang orang tuanya datang, iya Bu, dia main gadgetnya sampai malam. Ketika kita masuk ke kamarnya dia sampai jam 2 di bawah selimut. Nah, itu dia masih bermain gadget. Nah, sebenarnya ditambah dengan efek psikologis yang dia lihat itu suatu kecanduan, suatu tanggung, filmnya bagus, ini gamenya tanggung, nah itu suatu kecanduan. Tetapi itu dia sudah mengubah pola tidurnya. Nah, ditambah gangguan hormon ini, bahkan hal yang berat bisa terjadi namanya insomnia. Itu insomnia. Banyak sekarang konsul-konsul untuk insomnia karena akibat pola yang terganggu dengan gadget yang kerusakan hormonnya tersebut. Nah, itu juga salah satu efek terhadap gadget ya, terhadap mata akan gadget. Apalagi selain sinar biru tadi mengganggu saraf mata, mengganggu pola tidur, kemudian efek radiasi elektromagnetiknya. Efek setiap gadget akan mempunyai hampir ada yang membuat safety tambah gelombang elektromagnetik, tapi hampir semua gadget baik radio, gelombang radio, gelombang TV, televisi, smartphone itu dia mempunyai gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini memang saraf lagi yang dikejar. Ya. Nah, kemudian efeknya adalah sinar ultraviolet. Bagaimanapun juga beberapa gadget itu dia ada mengandung sinar ultraviolet. Ultraviolet ini apa? Kita udah tahu. Ultraviolet itu untuk mata banyak sekali efeknya, untuk kelelahan mata, untuk orang punya lensa. Makanya sekarang juga banyak lensa karena pengaruh ultraviolet yang di dalam akibat dari gadget, katarak usia muda. Jadi katarak usia muda sudah banyak terjadi efeknya juga dikatakan seperti itu. Kemudian ada gelombang inframerah. Nah, ada inframerah yang ada walaupun dia kecil, tetapi itu ada pada gelombang pada gadgetnya. Ini adalah item-item yang dapat menyebabkan gangguan pada mata. Nah, kalau kita tadi itu penyebabnya, bagaimana cara kita mengatasinya? Ada efeknya, tentu kita tidak ingin mata kita kena efek tersebut, baik kepada siapapun kita ini. Karena bagaimanapun juga saya sampaikan tadi, sekarang ini tidak hanya orang muda yang memakai gadget smartphone, orang tua. Bahkan saya punya pengalaman banyak dari pasien-pasien sesudah operasi katarak itu keluarga nyampe, Bu, boleh nggak Bu, dia udah operasi katarak, dia main handphone. Sebaiknya jangan, karena ada radiasi tadi karena proses penyembuhan. Di situ saya menilai ternyata
Gadget itu tidak hanya pada kaula muda, sampai orang tua, bahkan sesudah operasi katarak pun, mereka tidak lepas dari gadget. Segitu karena kebiasaan sehari. Jadi di situ kita lihat fenomena itu yang disampaikan ke kita, bahkan usia tua itu mungkin karena faktor dia nggak ada kegiatan, nggak ada apa, jadi dia banyak mencari berita atau apa mendengarnya dari gadget. Nah, bagaimana sih cara menyikapinya? Kalau ini mungkin kita sampaikan dulu pertama untuk anak-anak. Kalau untuk anak-anak pemakaian gadget ini ada batasan. Ada pendapat dari organisasi anak-anak, ada dari WHO. Kalau dari organisasi anak-anak mengatakan umur di bawah 18 bulan tidak boleh diberikan gadget. Tapi ini yang kita lihat di lingkungan kita sangat banyak. Anak-anak sambil makan, biar anaknya mau makan dikasih gadget. Nanti anaknya mau makan sambil anaknya nonton kartun atau apa. Ya. Jadi kalau dari organisasi anak-anak dunia itu mengatakan di bawah 18 bulan tidak boleh terpapar gadget. Istilahnya kalau orang kita screen time. Waktu screen yang melihat layar screen time. WHO lebih ketat lagi Bapak Ibu. WHO mengatakan anak-anak di bawah 1 tahun tidak boleh pakai gadget. Nah, kalau di bawah dari ini 18 bulan tidak pakai gadget, di bawah 1 tahun dari WHO lebih ketat lagi. Bagaimana batasan di atas itu? 18 bulan atau 24 sampai 24 bulan atau 2 tahun, atau WHO bilang di atas 1 tahun sampai 2 tahun, itu hanya boleh menggunakan gadget khusus untuk video call saja. WHO lebih mengatakan khusus untuk video call saja. Artinya kalau anak-anak 1 sampai 2 tahun, kita ambil rank 1 sampai 2 tahun, itu pemakaian gadgetnya harus 1 jam maksimal. Dan itu pun 1 jam maksimal tuh harus dengan pemakaian bijaksana. Artinya beberapa pendapat masih mengatakan boleh kita berikan 1 jam sehari, tetapi dibagi setengah jam pagi, setengah jam sore. Itu juga ada pendapat yang mengatakan begitu. Nah, nanti umur 2 sampai 5 tahun, 2 sampai 6 tahun, itu pemberian gadgetnya maksimal 2 jam sehari. 2 jam sehari itu juga harus dengan bijaksana, mungkin 1 jam pagi, 1 jam sore. Nah, itu yang diberikan untuk kesehatan matanya, ada waktunya yang dipakaikan. Nah, bagaimana untuk di atas 6 tahun, di atas 6 tahun, itu memang bisa dengan lebih dari 2 jam sekali, tetapi maksimalnya kalau bisa, kalau di negara-negara seperti Asia, Cina, Taiwan, Hong Kong itu ya, itu frekuensi kacamata minusnya kan sudah sangat tinggi, sehingga karena belakangan ini dengan gadget, hampir 90% anak-anaknya di Cina dan Taiwan itu berkacamata. Sehingga dia membatasi adalah 4 jam memakai gadget untuk anak sekolah dasar sampai SMP malah. 4 jam dia batasi. Karena saking tingginya penambahan minusnya. Kenapa? Sekarang dengan penambahan minus kacamata di dunia, minus kacamata yang bertambah, saraf matanya rusak, peningkatan kebutaan sekarang menjadi nomor 2. Ada beberapa mengatakan kalau dulu kebutaan dari mata itu adalah katarak, kedua glaukoma, ketiga baru kelainan kacamata yang minus tinggi ini, itu ketiga. Tetapi dengan era gadget sekarang sudah banyak kebutaan dikarenakan dari gadget, dan miopia tinggi atau minus tinggi itu sudah menjadi urutan nomor 2. Jadi 90% anak-anak di Cina dan Taiwan itu sudah dikatakan berkacamata, sehingga mereka lebih saklek untuk mengatakan pemakaian gadget di anak SD sampai SMP hanya 4 jam sehari. Karena mereka meneliti, mereka sekolah 5 hari menggunakan gadget 4 jam ya sehari, itu terjadi peningkatan ukuran kacamatanya 120%. Segitulah tingginya efek dari peningkatan ukuran kacamata. Karena makin kecil anak, penambahan minus kacamata makin cepat dibandingkan anak. Contohnya di bawah 1 tahun, di bawah 7 tahun, itu rata-rata setiap tahun dia minnya nambah 1. Di atas 1 malah. Di bawah. Nanti di atas 7 tahun sampai 12 tahun nambah minnya mungkin agak berkurang min setengah per tahunnya. Jadi di situ akibatnya harus dibatasi untuk pemakaian gadget. Itulah jam-jam yang dipakaikan untuk apa. Nah, bagaimana untuk kita orang dewasa?
Kalau untuk kita orang dewasa, pemakaian gadget itu sangat dibatasi dengan teori. Kita kadang-kadang di kantor tidak bisa menutup kemungkinan kita harus memakaikan komputer, laptop untuk bekerja. Jadi kita harus menggunakan bijaknya begini. Setiap 20 menit kita menggunakan gadget harus melihat jauh 20 detik. Maka dianjurkan ruang-ruangan kerja yang banyak dengan menggunakan gadget harus memakaikan jendela, ruang terbuka sehingga dia bisa melihat jauh karena diharapkan melihat jauh ini sejauh 6 meter atau 20 feet. Jadi setiap dia bekerja 20 menit, lihat jauh 20 detik. Bagaimana mengakalinya? Kadang-kadang karena kita bekerja asik bekerja, itu kelupaan, ya ampun udah 1 jam, katanya 20 menit kita harus bekerja, harus lihat jauh. Caranya pagi-pagi pasang timer HP kita itu untuk alarm. Bunyi alarm boleh 20 menit atau 21 menit karena kita melihat 20 detik. 20 detik tidak akan mengganggu pekerjaan. Lihat bekerja 20 menit, lihat jauh 20 detik sejauh 6 meter. Setelah kita bekerja 2 jam, harus bebaskan betul-betul mata kita dari gadget selama 5 sampai 10 menit. Apa itu gadget? Yang tadi yang kita bilang, smartphone, laptop, HP, notebook, itu harus dihindarkan 5 sampai 10 menit. Lakukanlah itu rutin. Nah, itu paling yang kita bisa lakukan kalau kita memang bekerja dengan dunianya yang termasuk dengan digital. Apalagi yang perlu kita perhatikan mungkin terutama untuk anak-anak adalah meningkatkan green time. Tadi kalau kita berbicara laptop, komputer itu kita berbicara screen time, lawannya adalah green time, hijau. Jadi anak-anak dianjurkan harus ada kegiatan di luar rumah minimal 2 jam sehari. Seperti tadi ya Jo, ya Jo. Nah, yo, kata aja yo katanya. Yo, jadi harus ada kegiatan melihat jauhnya 2 jam, screen time-nya dihentikan, diganti dengan green time. Green time itu dia disuruh bermain di luar. Jadi 1 minggu anak-anak itu hitung minimal dia harus ada bermain di luar 14 jam. Jadi jangan dilarang Bapak Ibu dia untuk bermain di luar. Itu akan lebih bagus, terutama di bawah sinar matahari pagi. Jadi ingatkan aja anak-anaknya, kalian nanti istirahat sekolah, jangan main di dalam kelas, main di lapangan, ambil cahaya matahari pagi, karena itu salah satu teori terbaru mengatakan bagus untuk menekan kelainan kacamata. Jadi 2 jam per hari usahakan anak-anak bermain di luar, melihat jauh dan tidak ini. Jadi nggak apa-apa bermain dengan anak-anaknya. Itu yang kita harapkan. Baik, mungkin tidak terasa udah setengah jam. Udah setengah jam, mungkin itu cara bijaksananya kita untuk memakaikan screen time pada anak-anak dan bagaimana dengan orang dewasa. Bagaimana? Sudah. Mungkin tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Ajo ada? Ajo sudah sering bertanya di ini Pak. Sudah sering bertanya. Ada ibu ada yang ingin bertanya? Ya ada, silakan. Mata mengantuk Jo, itu tadi salah satu lelah mata karena banyak mengaji mungkin pakai handphone. Nah itu juga sering ya, mengaji pakai handphone. Zaman sekarang kan bapak-bapak ibu-ibunya mengajinya pakai handphone ya. Lama-lama baru ngajinya 2 lembar ngantuk. Nah itu matanya udah lelah. Ya maaf Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, yang pertama saya apresiasi dulu dari pihak pengurus karena telah memberikan kesempatan untuk warga sebagai praktisi sekaligus dalam konteks ini adalah sebagai dokter memberikan pemahaman tentang dampak dari gadget terhadap kesehatan kita. Nah,
Kalau saya memang udah jadi pasien gurita ya, karena di masa dulu ya. Dan pertanyaan saya itu tadi sudah saya mendengar di penyimpanan pertama, ternyata laptop juga bahagian dari gadget yang juga bisa memberikan kontribusi negatif terhadap screen time ya Bu ya. Nah pertanyaannya begini, kalau misalnya seorang yang juga pekerjaannya tergantung pada laptop, komputer, apalagi hari ini kita tidak hanya bekerja di di layar itu mengerjakan laporan-laporan, tapi Zoom juga kan hari ini bisa 3 sampai 4 Zoom gitu. Jadi kadang-kadang sampai bisa 2,5 jam gitu. Dan 4 kali dalam sehari. Itu yang pertama. Itu cara menyiasati yang duduknya panjang dan waktunya. Kemudian pertanyaan kedua itu, bagaimana caranya pada saat menyetir mobil itu kan ada jarak pandang yang pendek, ada jarak pandang yang jauh. Nah, bagaimana caranya pada masa-masa menyetir itu kita juga bisa melatih otot mata? Karena saya kira pada saat menyetir itu kita punya banyak waktu untuk bisa melakukan sesuatu dengan mata kita. Mungkin ada tips dari Bu Dokter yang kita kasih. Kemudian terima kasih Bu Dokter, saya kembalikan pada Kak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan tadi Bu. Ya, ada 2 pertanyaan dari Bu Novi ya. Alhamdulillah ada pertanyaannya sangat bagus ya. Tadi menyangkut bagaimana dengan kegiatan kita sehari-hari yang kita memang tidak lepas dari pekerjaan dengan laptop ya. Ya seperti kita sampaikan memang laptop adalah gadget ya, seperti sesuatu perangkat elektronik yang dibikin lebih kecil yang bisa dimanfaatkan untuk pekerjaan ya sehari-hari. Nah, kalau kita memakai laptop itu seperti yang kita sampaikan tadi, kita mensiasatinya adalah yang kalau kita istilahnya rule 2020, rule hukum 20-20-20 tadi. Jadi ketika kita memakai Zoom pun yang Ibu sampai berjam-jam, nah itu pun memang kalau kita harus mengistirahatkan matanya setiap 20 menit. Jadi kadang-kadang kalau saya ketika ada memberi kuliah, itu ketika rata-rata 20 menit saya akan melakukan break, yuk saya ini ada bertanya, saya bilang gitu. Atau memang kita berikan break waktu 20 detik nggak apa-apa. Jadi bagi kita yang sudah tahu, mungkin Ibu Novi kan juga dosen ya, nggak apa-apa, mungkin mahasiswanya setiap 20 detik kita kasih break 20 detik itu tidak mengganggu kegiatan. 20 detik itu sangat sebentar. Sebegitulah ketika kita melihat dekat itu seperti saya bilang tadi, ototnya difokuskan. Kita harus melihatkan jauh lagi 20 detik sehingga ototnya elastis begini lagi. Tetapi ketika kita melihat dekat terus itu yang bikin kram. Itu yang bikin tegang. Jadi ketika kita Zoom pun, ketika kita bekerja pun, dilakukan rilekskan lagi dia sebentar. Jadi ketika dia bekerja keras, kita rilekskan lagi ototnya sehingga dia bisa lebih mengurangi ketegangan otot mata. Nah, yang seperti itu harus kita lakukan, maupun kita bekerja di kantor maupun apa. Mungkin kalau kita sudah merasa kelupaan, rasakan aja. Kadang-kadang hal yang sepele ketika melihat kita mengetik di laptop itu, Bu, kok tiba-tiba huruf yang kita lihat tuh agak buram ya. Kadang huruf yang kita lihat tuh kok jadi berbayang ya, kok jadi dua-dua. Itu paling sering dikeluhkan oleh orang-orang yang matanya lelah, terutama dengan orang yang usia lebih dari 40 tambah kering. Nah, itu juga kita tambahkan, mungkin ditambahkan tetes mata keringnya juga untuk kalau udah terjadi keluhan. Kemudian bagaimana dengan pertanyaan yang kedua, ketika kita nyetir, lihat jauh dan lihat dekat untuk melatih. Sebenarnya yang bagus itu adalah melihat jauhnya tadi, kita menyetir. Kalau kita melihat dekat, sama dengan akomodasi juga seperti tadi. Jadi artinya ketika kita menyetir itu mata tidak terlalu kontraksi, istilahnya teregang. Nah, hal yang paling penting adalah bagi orang yang mempunyai kacamata jauh dan dekat. Ketika dia punya kacamata jauh dan dekat, dia tidak gunakan kacamata jauhnya dan dekatnya ketika menyetir. Mungkin yang jauhnya mungkin agak bagus, sehingga dia nggak butuh pakai kacamatanya. Jadi masih terang kok, saya lihat ke depan pakai nyetir. Tetapi ketika umurnya di atas 40 tahun, itu orang sudah mempunyai kacamata baca. Ketika dia melihat ke bawah yang dekat, terasa tidak clear. Nah, melihat dekat yang tidak jelas ke bawah saat menyetir itu, mungkin tombolnya nih tulisannya, atau suka nyetel radio nih tulisan apa di radio,
udah bingung karena tidak pakai kacamata dekat, memaksakan melihat dekat yang tidak pakai kacamata dekat itu tadi juga salah satu memaksakan mata, yang kontraksi mata bikin mata lelah juga. Jadi kalau ibu mau mensiasati melihat jauh dan dekatnya, yang baik itu adalah ketika ibu menggunakan kacamata, gunakan mata sehat semaksimalnya dan kacamata dekatnya semaksimalnya untuk melihat dekat. Jadi itu yang dimaksud dengan melatih yang benarnya, jauh dekatnya tanpa. Tapi kalau ibu gunakan tanpa kacamata, bagi ibu yang punya kacamata itu justru sebaliknya yang terjadi, matanya juga lelah ketika lihat dekat. Begini-begini tiap sebentar lah, apalagi orang yang nyetirnya cukup lama. Ya, mungkin. Ya, makasih atas pertanyaan Bu Dewi. Ya. Baik, terima kasih. Dokter, Ya. ada ibu ya untuk tanya lagi. Oh. Ini yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sudah berikan kesempatan untuk saya bertanya pada kesempatan kali ini. Yang saya tanyakan, dokter, ini mengenai mata kering. Karena saya sering menghaminya, sering merasa tuh mata itu gatal, terus ada merasa seperti ada luka di mata. Terus yang saya tanyakan, apakah dengan mata kering itu kita bisa membeli obatnya bebas di luar tempat ke dokter? Terus apakah ada efek sampingnya kalau kita sering memakai obat tetes untuk mata kering gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya dokter, kalau sering mata kering, apakah boleh beli obat dari buah? Nah, sebelum Bu Dokter menjawab, nah ini pertanyaan dari moderator. Kalau misalkan kita bawaannya ngantuk terus, gimana terduduk di situ tidur, nah itu ada pengaruh sakit mata atau tidak? Terima kasih. Pertanyaannya mana dulu dijawabnya? Pertanyaannya mana dulu dijawab nih? Pertanyaan dulu. Mungkin pertanyaan ibu dulu. Baik, terima kasih Bu Lena, pertanyaan cukup bagus ya. Kenapa mata kering? Seperti kita sampaikan tadi, itu mata kering itu udah langganan bagi kita yang usianya terutama di atas 50 tahun. Dan sebagaimana kita ketahui, semua fungsi tubuh kita ini, semua fungsi tubuh kita ini istilahnya mengalami degenerasi atau mengalami penuaan dimulai dengan 40 tahun. Artinya 40 tahun semua organ tubuh kita ini udah mulai menurun lah. Termasuk dengan salah satunya kelenjar air mata yang saya bilang tadi. Kelenjar itu produksinya menurun sehingga tidak mencukupi untuk membasahi bola mata, jadi kering. Artinya kalau saya ibaratkan kepada pasien, kok bisa begitu? Iya, makin tua dia makin berkurang. Istilahnya dulu produksinya umpamanya 100% nih waktu kita muda, jadi matanya aman-aman aja. Makin tua produksi air mata kita itu kelenjarnya itu jadi 90%, makin tua lagi 80%, makin menurun dengan bertambahnya usia. Nah, itu yang sensasi yang dirasakan merah, perih, rasa terkalang-kalang, rasa berpasir, kemudian gatal, kemudian rasa berlendir-lendir, bertaik mata, kemudian hal yang sepele malah kadang-kadang karena sering begini-begini matanya berair-air juga. Kok mata saya berair-air dibilang kering? Itu manifestasi kompensasi, tapi itu hanya sebentar. Nah, itu memang kita harus memberikan air mata buatan. Air mata buatan itu nanti ada dua macam bagi kita. Ada yang banyak mengandung bahan pengawet, ada yang minimal bahan pengawet. Nah, biasanya nanti kalau orang yang sudah dapat terapi tetes air mata itu, memang kita anjurkan untuk kasus-kasus tertentu mereka tidak beli obat di luar. Artinya tergantung dari grade kering matanya itu bisa ringan, sedang, dan berat.
Untuk kasus yang sedang dan berat itu harus kontrol ke kita dan pengawasan pemakaian obat karena konsentrasi obatnya sudah berbeda, isinya juga berbeda. Tetapi kalau untuk yang ringan itu masih bisa kita anjurkan itu air mata buatannya, tetes air mata. Nanti kita tunjukkan, ibu ini masih ringan, nggak usah kontrol lagi, boleh ke klinik saja atau beli obat yang seperti ini di apotik yang bisa dijual bebas. Ada yang bisa dijual bebas. Itu untuk kasus-kasus yang masih ringan. Tetapi mata kering yang sudah sedang dan berat itu biasanya kita yang memberikan obat dan di bawah pengawasan. Bagaimanapun juga ada beberapa obat yang ada kandungan bahan pengawetnya. Ya benar, kalau memang terasa kering itu bahkan sering sampai ada lecet di pinggiran mata. Itu karena udah kering ya. Tidak, karena dikering gatal, digosok lagi, gatal, digosok lagi. Sementara kulit di sekitar itu sudah kering. Mungkin itu ya Ibu ya. Mungkin untuk pertanyaan yang tadi bawaannya kenapa kalau kita duduk ngantuk. Nah, ini pertanyaannya bagus banget ya. Banyak faktor ya. Jangan mata aja yang disalahin Pak. Ini sedikit-sedikit mata. Ada kadang-kadang Bu kita sakit kepala, matanya bagus, dia sakit kepala, mata juga yang salah. Karena salah satunya contohnya sakit kepala itu kan penyebabnya banyak. Mata itu khasnya seringnya di sekitar mata ya. Contohnya seperti itu. Bu, saya pusing, mata juga yang salah. Ini ngantuk Bapak, kurang tidur kali ya. Kalau Ajo semalam dia itikaf wajar kalau Ajo ngantuk ya. Oh istrikaf, oh salah maaf. Salah, maaf Jo, itu Pak Tony. Jadi kalau sebenarnya mengantuk itu adalah manifestasi kelelahan. Bisa kelelahan fisik, bisa kelelahan mata. Jadi kita bisa observasi aja ketika kita kelelahan fisik itu otomatis gampang ngantuk ya, capek, lelah sampai di rumah ketika kita baru lepas dari aktivitas fisik itu baru terasa oh capek, lelah, timbul rasa ingin tidur dan ngantuk. Tetapi kalau di mata pun ingin tidur dan ngantuk itu juga saya sampaikan tadi ada gejala lelah mata, astenopia. Artinya di kita itu lelah mata, astenopia itu akibat orang baca buku yang berlama-lama. Kalau zaman dulu itu kutu buku, itu dia gampang ngantuk sebenarnya. Kecuali dia tenggelam dengan keasikan. Nah, dengan keasikannya itu dia lupa matanya lelah, ketika dia lepas bukunya dia ngantuk. Nah, itu ada gejala astenopia sama kita di mata, itu efek yang tidak disadari itu dia ngantuk. Jadi akibat radiasi gadget, aktivitas yang lama dengan lihat dekat, lelah mata terjadi, ngantuk juga bisa terjadi. Jadi bisa aja manifestasinya dari fisik dan bisa dari mata. Mungkin itu Pak Ustadz ya. Baik. Ya, sudah nggak ada pertanyaan lagi ya. Ya, baik. Mungkin kita cukupkan sharing ilmu dan ceramah kesehatan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan mungkin dapat dihimbau untuk anak atau cucunya di rumah untuk bagaimana mengatasi pemakaian gadget yang baik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan pada Dr. Rindawati yang telah menyampaikan tentang kesehatan mata. Semoga menjadi amal jariah bagi Dr. Rindawati. Selanjutnya tadi sudah sampaikan tentang kesehatan mata. Selanjutnya mungkin untuk solusi sehatnya mata akan disampaikan oleh Bapak Optik, tim dan trik memilih kacamata. Itu pesan Pak Mani tadi. Atau solusi untuk sakit mata silakan ke Optik. Sebelum ditutup, nggak mau boleh. Ada dua pengumuman dari DKF. Yang pertama bahwa DKF sudah membuka atau menerima zakat fitrah. Jadi bagi Bapak Ibu para jemaah yang mau menunaikan zakat fitrahnya, silakan menghubungi Ustaz Muhammad Fajri.